Jadi kapten, Haaland bikin Norwegia malu. Tiket laga Italia versus Israel gak laku. Ronaldo menuju Wrexham. Media Cina remehkan lini serang timnas Indonesia. Saliba gak minat pindah ke Madrid. Dalam lanjutan pertandingan Nations League, Inggris berhasil menang 3-1 atas Finlandia. Gol The Three Lions dicetak oleh Jack Grealish menit 18, Trent Alexander-Arnold menit 74, dan Declan Rice menit 84. Sementara Finlandia hanya membalas 1 gol melalui aksi Arttu Hoskonen 3 menit sebelum laga usai. Kemenangan ini bikin Inggris tetap di urutan kedua, sementara Finlandia masih di dasar klasemen Nations League B Grup 2. Masih dari grup yang sama, Yunani berhasil mengalahkan Republik Irlandia dengan skor 2-0. Gol Yunani dicetak oleh Anastasios Bekasetas menit 48 dan Petros Mentalos menit 90. Dengan tambahan 3 poin, Yunani berada di urutan teratas klasemen Nations League B Grup 2 dengan status belum terkalahkan. Nasib buruk justru dialami oleh pentolan Manchester City, Erling Haaland, saat membela Norwegia. Dilansir Fotmob, Haaland menelan pil pahit saat timnya digelas Austria dengan skor 5-1. Satu-satunya gol Norwegia lahir dari Alexander Sørloth. Yang bikin malu lagi, di laga ini Haaland bersatu sebagai kapten tim. Itu berarti Haaland gagal memotivasi timnya agar bangkit dari ketertinggalan. Namun kekalahan itu tak membuat Norwegia turun dari puncak klasemen grup 3 Nations League B. Masih seputar Nations League, dini hari nanti Italia akan menghadapi Israel. Namun laga ini kabarnya tidak akan berjalan baik. Dilansir Football Italia, ada banyak penolakan dari masyarakat Italia karena pertandingan akan dimainkan di Blue Energy Stadium di Udine. Pihak penyelenggara pun sampai menyiapkan pengamanan ekstra menjelang pertandingan. Federasi Italia bahkan telah menyiapkan 500-1.000 personel kepolisian untuk menjaga stadion. Tapi yang bikin federasi makin pusing adalah penjualan tiket. Tiket laga ini nggak laku, hanya sekitar 11.000 tiket yang terjual. Padahal Blue Energy Stadium memiliki kapasitas 25.144 kursi. Masih dari kabar internasional, nasib buruk Bahrain belum juga usai pasca menahan imbang timnas Indonesia beberapa hari lalu. Dilansir CNN Indonesia, Federasi Sepak Bola Bahrain dibuat tidak bisa tidur nyenyak karena website hingga media sosialnya mendapat serangan siber. Tadi pagi, akun Instagram Bahrain FA mengunggah laporan tersebut. Akun media sosial dan situs web korespondensi Asosiasi Sepak Bola Bahrain menjadi tindakan dan percobaan peretasan berulang yang menyebabkan peretasan terhadap beberapa akun karyawan dan gangguan pada layanan. Tulis Bahrain FA. Kayaknya Bahrain salah pilih lawan nih. Dari Bahrain kita terbang ke Inggris untuk membahas kiper Manchester City, Ederson, yang mengungkapkan pilihannya tentang nominasi Ballon d'Or. Seperti yang diwartakan Goal, Ederson justru lebih mendukung Vinicius ketimbang Rodri untuk memenangkan penghargaan ini. Baik Vini maupun Rodri sendiri memang jadi kandidat terkuat untuk meraih Ballon d'Or tahun ini. Tapi Ederson yang menjadi rekan satu tim Rodri di City justru memilih Vini yang satu tim dengannya di timnas Brasil. Masih dari Manchester City, Erling Haaland dikabarkan sudah memutuskan tentang masa depannya. Dan menariknya, ia tidak melihat masa depannya di Inggris. Dilansir Favel, mesin gol Manchester City itu telah memastikan bahwa waktunya di Inggris akan segera berakhir. Ia telah merencanakan masa depannya jauh dari Inggris, namun dirinya tidak melihat PSG sebagai opsi. Ia justru lebih memprioritaskan kepindahannya ke Spanyol. Sejauh ini satu-satunya klub Spanyol yang menaruh minat pada Haaland adalah Barcelona. Keputusan ini bisa saja berkaitan dengan kontrak Pep Guardiola yang akan berakhir di City. Ngomong-ngomong soal Barcelona, legenda Chelsea William Gallas telah memprediksi kalau Cole Palmer bisa pindah ke Barcelona dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Dilansir Goal, Gallas yakin Palmer akan meninggalkan Inggris jika The Blues tidak membaik di bawah asuhan Enzo Maresca. Gallas merasa Palmer pasti ingin segera memenangkan trofi meski itu tidak bersama Chelsea. Barcelona pun dirasa cocok untuk tujuan sang gelandang. Transfernya sangat ideal jika Barca tidak jadi mendatangkan Nico Williams. Masih dari sepak bola Inggris, namun bukan dari divisi tertinggi. Kali ini berita heboh muncul dari klubnya Ryan Reynolds, Wrexham. Dilansir Express, aktor yang membintangi tokoh Deadpool itu sedang berusaha mewujudkan mega transfer dengan membujuk Cristiano Ronaldo untuk bergabung ke Wrexham. Meski sudah berusia 39 tahun, Ronaldo dinilai masih cukup bugar dan memiliki nilai komersial yang tinggi. Apalagi jika tujuan Reynolds adalah meningkatkan pamor Wrexham. Maka merekrut Ronaldo adalah langkah yang tepat.
Masalahnya Ronaldo belum kepikiran untuk kembali ke Inggris. Setelah berkeliling Inggris, kita beralih ke Italia untuk membahas pemain Juventus, Weston McKennie. Dilansir Foot Italia, McKennie baru saja dilaporkan absen dari pertandingan timnas Amerika melawan Panama. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang kebugaran sang pemain. Mauricio Pochettino selaku manajer timnas Amerika pun mengkonfirmasi isu tersebut. Dirinya berkata bahwa McKennie datang dengan beberapa masalah di kebugaran dan ototnya. Ini bukan cedera yang parah. Legenda Brasil sekaligus ex-bintang Serie A Felipe Melo baru-baru ini berbicara tentang rencana untuk pensiun dari sepak bola profesional. Ex-Inter Milan itu memberi isyarat bahwa dirinya bisa saja pensiun di akhir musim nanti. Namun dirinya ingin sekali lagi merasakan atmosfer kompetisi Piala Dunia antar klub. Dilansir Foot Italia, Melo kabarnya penasaran dengan format baru kompetisi tersebut. Kompetisi itu baru akan dimulai pada pertengahan tahun 2025. Setelah itu, dirinya baru akan pensiun dan menjadi pelatih sepak bola. Bergeser ke Spanyol, Barcelona menyampaikan perkembangan cedera dari bintang mudanya Lamine Yamal. Sebelumnya Yamal dikeluarkan dari kamp latihan timnas Spanyol karena ada masalah otot. Dilansir Football Espanya, setelah dipulangkan ke Barcelona dan melakukan beberapa tes, cedera yang dialami Yamal tidak terlalu buruk. Tidak ada masalah struktural di ototnya yang cedera. Pihak klub bahkan yakin Yamal bisa fit di pertandingan La Liga berikutnya melawan Sevilla. Atletico Madrid sudah menghabiskan banyak uang di bursa transfer musim panas kemarin. Mereka mendatangkan Julian Alvarez, Alexander Sørloth hingga bintang Chelsea Conor Gallagher. Namun, hal itu tidak membuat Atletico berhenti untuk mencari pemain baru. Dilansir Football Espanya, Los Rayo Blancos dikabarkan sudah menentukan target baru untuk tahun 2025. Playmaker Villarreal Alex Baena kabarnya jadi nama teratas dalam daftar pencarian pemain baru. Baena saat ini berstatus sebagai top assist di La Liga dengan torehan 5 assist. Atletico pun terpukau dengan kreativitasnya di lapangan. Masih dari kota Madrid, El Real mendapatkan kabar buruk dari pemain incarannya William Saliba. Dilansir Football Espanya, bek Arsenal itu dikabarkan belum berminat untuk hengkang dan bergabung dengan Real Madrid. Kontraknya masih tersisa hingga tahun 2027. Saliba pun masih merasa bahagia di London. Dirinya sangat yakin akan menolak jika tawaran dari Madrid benar-benar datang di musim panas mendatang. Sementara dari sepak bola tanah air, ranking FIFA Timnas Indonesia kabarnya mengalami peningkatan lagi. Dilansir TV One News, jelang melawan China, peringkat FIFA Indonesia yang terbaru naik dari yang awalnya 129 ke 127. Meski belum bermain lagi, Indonesia bisa naik peringkat karena dua negara di atasnya yakni Niger dan Afrika Tengah mengalami kekalahan. Namun perlu dicatat, ini adalah penghitungan sementara. Di laman resmi FIFA pun belum diupdate, karena Indonesia masih bisa berpeluang naik lagi jika menang melawan China besok. Jelang melawan China, salah satu media lokal China menyinggung soal kualitas lini depan timnas Indonesia. Dilansir CNN Indonesia, lini serang skuad Garuda dianggap tidak menyeramkan. Itu yang diklaim oleh salah satu media China, Wuxiu Bakyu. Anak asuh Sintayong disebut memiliki pertahanan bagus, tapi tidak demikian untuk urusan membongkar pertahanan lawan. Media tersebut justru yakin bahwa striker gaek timnas China, Wu Lei, akan lebih bersinar di pertandingan nanti. Dilansir dari Tribal Football, mantan pelatih Borussia Dortmund Edin Terzic sedang dibahas di dalam internal Manchester United. Di saat posisi Erik ten Hag yang tidak menentu, serta target Thomas Tuchel yang dilaporkan mendekat ke timnas Inggris, para petinggi United tetap gencar mendiskusikan prospek pelatih MU berikutnya. Para petinggi MU menganggap Terzic dipertimbangkan karena juga berpengalaman di Liga Inggris, yakni saat ia jadi asisten Slaven Bilic di West Ham. Sementara itu, di Tottenham Hotspur telah muncul nama Eddie Howe yang santer diisukan menjadi calon pengganti Ange Postecoglou. Dilansir dari Tribal Football, nama Howe muncul karena Spurs dilaporkan akan segera diambil alih kepemilikannya oleh Amanda Staveley. Amanda adalah sosok yang membawa Howe ke ST James Park saat The Magpies diakuisisi oleh PIF. Jika Staveley disetujui dan berhasil mengambil alih The Lily Whites, ia sudah berniat untuk membawa Howe. Kabar berikutnya datang dari Chelsea. Dilansir dari Tribal Football, dua pemilik Chelsea yakni Todd Boehly dan Behdat Eghbali sedang berselisih mengenai markas Chelsea ke depan. Todd Boehly ingin meninggalkan Stamford Bridge dan membangun stadion baru di Earls Court yang memakan waktu 5 tahun. Sedangkan Eghbali akan berupaya memperluas Stamford Bridge daripada membangun stadion baru. Eghbali mendukung perpanjangan dan perluasan kapasitas tempat duduk Stamford Bridge dari 40.000 menjadi 55.000 dengan perkiraan biaya sebesar 1,5 miliar pound. Sementara itu, bek kanan sekaligus kapten Chelsea Richie James dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan Chelsea musim depan.
Dilansir dari Football Espanya, Barcelona yang sedang butuh bek kanan baru pada tahun 2025 sedang menjajaki untuk menabung James. James diharapkan pihak Barca bisa jadi alternatif bek kanan selain Jules Koundé di sektor bek kanan. Lanjut ke kabar berikutnya dari Real Madrid. Vinicius Junior dilaporkan akan segera meninggalkan Bernabeu menuju ke Liga Arab Saudi bersama Al Hilal. Dilansir dari Football Espanya, Vinicius sudah disiapkan pihak Al Hilal untuk gantikan Neymar Junior yang kemungkinan besar akan hengkang saat kontraknya habis pada bulan Juni 2025. Para petinggi Al Hilal juga tidak lagi yakin untuk mempertahankan Neymar. Beralih ke kabar dari sepak bola Italia. Dilansir dari Football Italia, pemain Napoli Mario Rui yang menolak pindah musim panas ini masih belum dimasukkan ke skuad oleh Antonio Conte. Meski sedang dibekukan di skuad, namun terungkap sang pemain masih berada di klub dan masih digaji sebesar 2 juta euro per musim hingga kontraknya habis pada Juni 2026. Masih seputar kabar dari sepak bola Italia. Dilansir dari Tribal Football, Mario Balotelli baru-baru ini marah besar kepada seorang wartawan. Balotelli marah karena sang wartawan meragukan kapasitasnya untuk kembali bersaing di Serie A. Balotelli marah karena sang wartawan terlihat menyepelekannya. Balotelli pun balik mengatakan pada wartawan tersebut bahwa ia akan segera obrak-abrik Serie A dengan performanya setelah nantinya bergabung ke salah satu klub di Serie A. Beralih ke kabar dari sepak bola nasional. Dilansir dari bola.com, jelang laga melawan China, kiper timnas Indonesia Martin Paes memilih bersantai untuk menenangkan pikiran. Kiper berusia 26 tahun itu memilih bersantai dengan membaca buku. Buku pilihan Martin Paes pun cukup menarik. Kiper milik FC Dallas itu sempat membagikan momen ketika membaca buku berjudul The Monk Who Sold His Ferrari, A Fable About Fulfilling Your Dreams and Reaching Your Destiny, karya Robin S. Sharma. Masih kabar jelang laga Indonesia melawan China. Dilansir dari Bola Sport, Sintayong mengungkap ada beberapa kendala timnas Garuda selama di China. Selain kendala cedera pemain seperti Ahmad dan Walsh, menurut Coach Shin, para pemain ternyata masih menghadapi adaptasi cuaca lagi saat latihan. Meski cuaca cukup nyaman dan sejuk, nyatanya pemain masih coba beradaptasi lagi karena sebelumnya di Bahrain panasnya terlalu ekstrim. Sementara itu, calon pemain timnas Indonesia Kevin Dix baru-baru ini terlihat menunjukkan tatonya yang bisa dibilang sangat Indonesia sekali. Salah satu bukti bahwa Kevin Dix sudah cinta Indonesia adalah dengan mempunyai tato di tangan bergambar Pulau Ambon. Tato tersebut sengaja dibuat oleh Dix sebagai sebuah penghormatan bagi tanah leluhurnya. Dix merasa bangga sekali punya darah keturunan leluhurnya yang berasal dari Ambon.